Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramahendra, nomor BP 1911012034, kelas 1B, D4 Elektronika Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Pancasila, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila, pada tahun 1945, tanggal 1 Juni yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India, yaitu bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang artinya 5, shila, vokal i pendek artinya batu sendi atau alas atau dasar, shila, vokal i pendek artinya vokal i panjang, artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dalam moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal, berbatu sendi 5 atau secara harfiah, dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. 2. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widioningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang tersebut, Presiden Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila. Namun, yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. 3. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945.
Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, satu aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan satu aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Butir-butir pengamalan Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan Pancasila sila ini adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya ialah: pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Pengamalannya adalah: yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pengawalan dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama ialah sebagai warga negara dan warga masyarakat. Setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua adalah tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ialah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak bersifat boros. 8. Tidak bergaya hidup mewah. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 10. Suka bekerja keras. 11. Menghargai hasil karya orang lain. 12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selanjutnya kita akan memasuki tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Yaitu, apa itu COVID-19? COVID-19 ialah virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS),
dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Apa gejala virus COVID-19? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh, atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama demam, atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Proses penyebaran COVID-19. Menurut World Health Organization atau WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi corona. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh, dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. WHO menambahkan gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes, lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk, dan kesulitan bernapas harus mendapatkan perhatian medis. Penerapan Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila di sini dalam wabah pandemi COVID-19 ini yaitu dengan cara semua anak bangsa Indonesia adalah masyarakat yang beragama, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua masyarakat Indonesia mengikuti Tuhan yang Maha Esa. Dengan pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa, tentu kita mengakui kebesarannya. Dan apabila kita menghadapi masalah, selain kita berupaya melakukan usaha-usaha mengatasinya, dengan kesadaran kita akan meminta pertolongan Tuhan. Dan dengan kesadaran itu pula, mari kita semua meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Esa melalui doa sesuai agamanya masing-masing, supaya wabah virus corona atau COVID-19 ini cepat teratasi dan tidak ada lagi dampak yang ditemukan. Negara kita, Indonesia, cepat terbebas dari virus corona atau COVID-19. Penerapan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus corona atau COVID-19 dalam penyebarannya terlihat seperti adil. Tidak melihat status sosial masyarakat, tidak melihat strata pendidikan, dan tidak melihat agama yang dianut. Virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang tumbuhan atau hewan. Walaupun menurut beberapa ilmuwan kesehatan mengatakan sumbernya dari hewan. Semua manusia di belahan bumi dibuatnya kalang kabut. Bahkan negara superpower seperti Amerika pun dibuatnya tidak berkutik. Begitu juga negara maju seperti Italia dan Spanyol. Diluluhlantahkannya kita seperti diajarkan oleh virus ini untuk berbuat adil. Virus ini mengingatkan kita, manusia yang mengaku beradab, yang bisa memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakatnya, kita tidak perlu saling mencari kesalahan.
tidak menuding si A dan si B. Kita mesti meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan. Meskipun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Apabila keadilan sudah bisa ditegakkan, maka keberadaban akan lahir dengan sendirinya, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab. Penerapan sila ketiga Persatuan Indonesia terhadap wabah pandemi. Seluruh negara-negara dunia menghimbau dan mengajak untuk bersatu melawan virus corona atau COVID-19. Presiden kita juga mengajak dan menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam menghadapi wabah virus corona ini. Dengan persatuan kekuatan akan terbentuk, dengan persatuanlah beban berat akan terasa ringan. Kita telah memiliki azas itu. Dan bahkan sejarah telah membuktikan dengan persatuan kita dapat mengusir penjajahan untuk kita bisa merdeka. Rasanya virus ini pasti dapat kita kalahkan dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Persatuan akan melahirkan optimisme yang kuat. Yang keempat, itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebutuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi dan melawan virus corona. Perintah social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu bentuk kepedulian pemimpin kepada rakyatnya. Langkah tersebut adalah langkah yang efektif dalam pemutusan mata rantai penularan virus tersebut. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat adalah bagian dari perjuangan dalam melawan wabah corona ini. Pemerintah diharapkan bijaksana dalam menghadapi wabah ini, termasuk efek yang timbul oleh akibatnya. Bisa dipastikan masyarakat banyak yang kehilangan pendapatan, bahkan bisa menimbulkan kelaparan. Selanjutnya itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya, virus corona atau COVID-19 tidak perlu mengajarkan atau mengingatkan kita tentang keadilan, apalagi keadilan sosial, kalau kita tidak lupa pada Pancasila yang sudah kita sepakati sebagai azas negara. Pelaksanaan sila kelima ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Jangan menunjukkan peran dalam menghadapi situasi ini, baik secara status sosial maupun status lainnya. Situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa. Menonjolkan perbedaan status akan membuat ketimpangan dan menjadikan kita lemah. Tidak akan ada pemimpin kalau tidak ada rakyat. Tidak akan ada kelompok kaya kalau tidak ada kelompok miskin. Kebersamaan dalam situasi ini harus dilakukan. Pemimpin memperhatikan masyarakatnya dan masyarakat patuh dan mendukung pemimpinnya. Kelompok kaya dan kelompok miskin saling bantu-membantu dengan rasa saling mencintai sebagai saudara sebangsa setanah air. Adapun pencegahan virus corona atau COVID-19. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Selanjutnya ialah kegiatan selama social distancing. Tujuan dari physical distancing ini untuk menekan laju penularan virus corona dengan mengurangi kontak di tengah kerumunan atau komunitas yang lebih besar. Kemudian muncul istilah social distancing atau jarak sosial. Dan muncul pula trending tanda pagar alias tagar, hashtag di rumah aja dulu, sebagai seruan untuk berdiam diri di rumah. Contoh misal, dengan adanya physical distancing ini, apa yang harus Anda lakukan selama pemberlakuan tersebut selama Anda di rumah? Yaitu kegiatan selama distancing sebagai diri sendiri. Yang pertama yaitu bisa berolahraga
saat social distancing kita dihimbau untuk tidak keluar rumah. Jika bukan karena hal penting, maka dari itu kita bisa melakukan kegiatan olahraga di dalam rumah. Dengan olahraga, tubuh kita dapat terjaga imunitasnya dan terlihat lebih sehat dan serta bugar. Dan ada lagi kegiatan lain, yaitu dengan cara membaca buku. Dalam memerangi rasa jenuh selama social distancing, jika membaca buku bisa menjadi obat penghilang rasa bosan. Yang kedua yaitu kegiatan selama social distancing sebagai mahasiswa. Yang pertama yaitu membaca. Membaca ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan wawasan Anda pada saat social distancing. Sudah banyak buku-buku yang dikemas dalam bentuk e-book dapat diakses melalui daring. Yang kedua, latihan mengerjakan soal. Walaupun dalam kondisi social distancing, latihan mengerjakan soal-soal juga sangat penting agar kemampuan kita semakin terlatih. Yang ketiga itu mengasah hobi. Mengisi kegiatan social distancing dengan mengasah hobi yang dimiliki akan meningkatkan bakat serta kreativitas dalam diri. Yang ketiga itu kegiatan selama social distancing sebagai anggota keluarga. Sebagai anggota keluarga, yang kegiatan yang harus dilakukan itu mengurangi berkunjung ke rumah kerabat, teman, saudara, dan mengurangi menerima kunjungan atau tamu. Yang kedua yaitu hindari melakukan perjalanan baik keluar kota atau keluar negeri, serta hindari pula berpergian ke tempat-tempat wisata. Yang ketiga itu saling mengingatkan bagi anggota keluarga untuk tidak selalu berpergian keluar rumah apabila tidak ada perlu. Yang keempat yaitu menerapkan work from home, yaitu kerja dari rumah. Yang keempat, kegiatan selama social distancing sebagai anggota masyarakat. Yang kegiatannya yang pertama yaitu tetap menjaga sosialisasi antar masyarakat. Mungkin dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah tentang physical distancing, sebaiknya sosialisasi antar masyarakat bisa dilakukan dengan cara menggunakan media sosial atau jaga jarak ketika berinteraksi. Yang kedua yaitu menjaga jarak fisik, bukan memutus hubungan sosial. Himbauan ini hanya untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat diminta untuk menjaga jarak fisik dari orang lain. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.